Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada sehat-sehat kan? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran fikih. Materinya tentang sholat jama dan sholat qashar. Bapak ulang, materi pada hari ini adalah sholat jama dan qashar. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan tentang sholat jama dan qashar, mari kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, yang pertama akan Bapak bahas yaitu tentang sholat jama. Sholat jama atau menjama, Bapak ulang, sholat jama atau menjama sholat berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Jadi pengertian sholat jama adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dijama atau digabungkan dengan sholat asar. Sholat maghrib dijama atau digabungkan dengan sholat isya. Tapi anak-anak, tidak semua sholat bisa dijama atau digabungkan. Berikut adalah sholat yang tidak boleh dijama atau digabungkan, yaitu yang pertama, sholat asar digabungkan dengan sholat maghrib, tidak boleh. Sholat isya digabungkan dengan sholat subuh, juga tidak boleh. Kemudian sholat subuh dijama atau digabungkan dengan sholat zuhur, itu tidak boleh. Jadi hanya ada dua waktu sholat yang boleh digabungkan, yaitu sholat zuhur digabung dengan sholat asar, sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Nah sekarang selanjutnya macam-macam sholat jama. Sholat jama ada dua macam, yaitu yang pertama jama takdim. Jama takdim adalah menggabungkan antara dua sholat. Bapak ulang, jama takdim adalah menggabungkan antara dua sholat atau menggabungkan antara dua waktu sholat. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, itu namanya contoh jama takdim. Jadi didahulukan, padahal waktu sholat asarnya belum, tapi dikerjakan sholat asarnya pada waktu zuhur, itu namanya jama takdim. Bapak ulang, sholat zuhur dan asar digabungkan dan dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi sholat asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Isyanya belum waktu, tapi dikerjakan ketika waktu sholat maghrib. Itu namanya juga jama takdim. Itu contoh sholat jama takdim. Nah sekarang syarat jama takdim adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama atau sholat zuhur atau sholat maghrib. Jadi kalau menjama antara sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya, dikerjakannya pada waktu sholat zuhur
Kalau sholat zuhur dan asar, kalau sholat maghrib dan isya dikerjakannya pada waktu maghrib. Kemudian yang kedua, niat untuk menjamak sholat takdim. Niat ini penting. Kemudian yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat. Jadi setelah sholat maghrib, setelah sholat zuhur misalnya, kemudian sholat asar mau dijamak pada jamak takdim pada zuhur, berarti setelah salam dari sholat zuhur tidak boleh diselang dengan doa atau apapun, langsung membaca iqomat. Begitu pula ketika sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, ketika setelah sholat maghrib tidak boleh untuk berzikir atau berdoa, langsung segera qomat untuk melaksanakan sholat jamak takdim isya. Kemudian itu yang pertama, jadi jamak takdim. Nah, sekarang yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan antara dua sholat, Misalnya, satu, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Ini kebalikan dari jamak takdim. Kalau tadi jamak takdim didahulukan, yang belum waktunya sekarang diakhirkan. Jadi sholat zuhurnya dilakukan pada waktu asar, itu namanya jamak takdim. Begitu pula sholat maghrib dan isya dikerjakannya pada waktu sholat isya. Jadi kebalikan dari jamak takdim. Nah, syarat jamak takhir sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama atau kedua. Boleh dilakukan setelah sholat pertama atau kedua. Misalnya mau jamak takhir, sholat zuhur dan asar, boleh sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar, atau boleh sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur. Kemudian yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takhir atau niat untuk menjamak takhir. Kemudian yang ketiga, berurutan dan langsung antara dua sholat. Tadi berurutan, tidak boleh serang dengan doa atau berzikir, langsung iqomat. Nah, itu tadi anak-anak tentang macam-macam sholat jamak. Nah, sekarang berikutnya sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak. Yang pertama, karena safar. Safar itu karena melakukan perjalanan jauh. Yang pertama, karena melakukan perjalanan jauh. Misalnya mau pergi dari Bekasi ke Bogor misalnya. Itu boleh sholatnya dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kemudian yang kedua, yang B atau kedua, karena sakit. Sakit juga boleh menjamak sholat. Orang yang sakit artinya boleh menjamak sholat, baik takdim maupun takhir. Kemudian yang C, melaksanakan ibadah haji. Ketika orang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah juga boleh menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Yang D, karena hujan besar. Hujan, boleh juga menjamak sholat apabila hujan besar. Kemudian yang E, ada bencana longsor, tanah longsor atau bisa juga banjir. Pokoknya yang sifatnya bencana, ini salah satu saja longsor. Bencana-bencana lain juga boleh kita melakukan jamak takdim maupun jamak takhir. Termasuk ada angin yang kencang, angin puting beliung, sekiranya bahaya, makanya kita boleh menjamak sholat. Itu yang F. Dan yang G, keperluan darurat yang mendadak. Misalnya ada keperluan darurat, tidak bisa ditinggalkan, maka sholatnya boleh dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, itu anak-anak mengenai materi sholat jamak dan sholat qashar. Namun sholat qasharnya belum kejelaskan, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjalankan sholat qashar. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan
kalian dapat mengerti dan memahaminya. Kemudian ketika kita mengalami seperti yang tadi, kita bisa melaksanakan sholat jamak baik takdim maupun takhir, karena itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melaksanakannya dan Nabi pun melakukan itu. Artinya kalau Nabi melakukan berarti kita begitu sunnah Nabi, mendekati sunnah Nabi dan tidak berdosa. Akhirnya mari kita sama-sama pembahasan ini kita tuh ngebaca alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.